Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdian Aydiansyah, NIM 6020221087 dari semester 4C. Dan saya ingin menjelaskan secara pengetahuan saya pribadi mengenai cara kerja ponsel, internet, dan kabel fiber optik. Dan yang pertama, cara kerja ponsel. Ponsel atau telepon seluler adalah alat komunikasi nirkabel yang berbasis pada mobil device. Ponsel bekerja dengan menggunakan teknologi sinyal radio yang memungkinkan pengguna untuk melakukan panggilan suara dan mengirim pesan teks ke pengguna lainnya di jaringannya. Cara kerja ponsel melibatkan beberapa komponen seperti pengeras suara, mikrofon, antena, layar, dan papan ketik. Ketika pengguna melakukan panggilan suara dari ponselnya, suara berubah menjadi sinyal listrik yang dikirim melalui antena ke jaringan seluler. Sinyal kemudian diteruskan ke ponsel penerima dan diubah kembali menjadi suara. Selain panggilan suara, pengguna juga dapat mengirim pesan teks melalui ponsel mereka. Pesan teks dikirim dan diterima melalui jaringan seluler dengan menggunakan teknologi seperti Short Message Service (SMS) ataupun aplikasi pesan instan. Dan yang kedua, cara kerja internet. Internet, kependekan dari interconnection. Networking adalah seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global seperti Transmission Control Protocol ataupun Internet Protocol, TPC ataupun IP. Internet memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan komputer lainnya di seluruh dunia dan mengakses berbagai informasi seperti situs web, email, aplikasi, dan layanan lainnya. Cara kerja internet melibatkan pengiriman paket data dari satu komputer ke komputer lainnya dengan menggunakan jaringan seluler ataupun kabel. Paket data ini dikemas dengan header yang berisi informasi seperti alamat tujuan, pengirim, dan jenis isi. Paket data kemudian dikirim melalui banyak node jaringan yang terhubung di seluruh dunia, di mana setiap node dapat membaca header untuk mengetahui cara pengiriman paket data berikutnya. Setelah data tiba di tujuannya, paket data dipecah dan diambil oleh aplikasi penerima sehingga informasi asli dapat diteruskan ke pengguna. Pengguna dapat menggunakan internet untuk melakukan berbagai hal melalui dari macam informasi hingga berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia melalui pesan suara, video, ataupun teks. Dan yang terakhir, cara kerja kabel fiber optik. Secara umum, kabel fiber optik digunakan sebagai saluran transmisi yang terdiri dari serat kaca ataupun plastik yang sangat mampu menghantarkan cahaya. Prinsip kerja kabel fiber optik didasarkan pada pengguna cahaya untuk mengirim informasi dari satu titik ke titik yang lainnya. Di dalam kabel fiber optik, ada inti serat optik yang terbuat dari kaca ataupun plastik yang sangat halus, sekitar 10 kali lebih tipis dari rambut manusia. Cahaya dihasilkan dari sumber cahaya di satu ujung kabel, kemudian diteruskan melalui kabel dan diterima dari ujung oleh sebuah sensor. Intensitas cahaya yang digunakan berkisar antara beberapa watt hingga beberapa milimeter, tergantung pada jarak dan kualitas transmisi yang digunakan. Proses transmisi menggunakan refleksi total internet, di mana cahaya memantul kembali pada keliling inti kaca, serat optik, dan terus berlanjut dalam jalur yang telah ditentukan. Keuntungan penggunaan kabel fiber optik adalah memiliki kapasitas transmisi yang tinggi, kurangnya interferensi elektromagnetik, kecilnya pengaruh jarak pada kualitas transmisi, dan tahan terhadap gangguan cuaca seperti petir atau kerusakan fisik seperti pemutusan kabel. Itulah mengapa kabel fiber optik sering digunakan sebagai saluran telekomunikasi untuk berkomunikasi jarak jauh dengan kecepatan tinggi. Sekian pemaparan materi dari saya. Maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.